Karena itu kita lihat ya, cakupan-cakupan ini penting sekali. Itu yang membantu kita untuk menegakkan tujuan kita dicipta di atas muka bumi ini. Bagaimana Allah firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata, "Khuliqal qalbu lis-safari ila Allah wa daril akhirah." Hati itu Allah ciptakan supaya dia melakukan perjalanan kepada Allah dan negeri akhirat. Itu tujuan diciptakannya hati. Kalau tanya kenapa ada hatimu, itu supaya melakukan perjalanan kepada Allah dan negeri akhirat. Dan kaidah-kaidah perjalanannya ke negeri akhirat itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang disebut oleh Syekh di sini, ini sekitar kita poinkan. Kalau lihat saya beri nomor ya untuk kaidah penghambaannya. Itu si poin yang saya tuliskan di buku panduan sampai halaman 26 itu 18. Ada 18 manazil. Jelas ya? Itu 8 manzilah. Belum lagi manzilah lain saya akan terangkan. Dari bentuk-bentuk manzilah, jenjang-jenjang penghambaan yang mengarah kepada kelurusan dan semangat. Itu ada hal-hal lain lagi saya akan simpulkan nanti insyaallah taala di akhir pembahasan. Baik. Ini 18. Amalan hati itu sebagian ulama mengatakan 200. Sebagian ulama mengatakan jumlahnya 500. Dan sebagian ulama mengatakan sekitar 1000. Sekitar 1000. Iya. Kalau kita hitung misalnya ikhlas itu 1. Al-khauf, ar-raja. Itu bentuk-bentuk. Ya kalau ada yang menghitung sampai 1000 itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Baik. Dan ditulis oleh para ulama buku-buku tentang amalan hati itu. Ditulis. Bahkan sebagian as-salaf ada yang berkata, saya itu sangat berharap ada seorang ulama yang duduk tugasnya khusus mengajari manusia tentang masalah hatinya saja. Dia perbaiki masalah hatinya. Ini dokter hati nih khusus untuk itu. Sebab manusia sangat perlu untuk itu. Iya. Dimaklumi bahwa keimanan itu ada yang dari hati, ada yang dari lisan, dan ada yang dari apa? Anggota tubuh. Berupa amalan maupun ucapan. Berupa amalan maupun ucapan. Dan dasar cabang-cabang keimanan itu berasal dari hati. Itulah yang bercabang ke amalan lisan, amalan anggota tubuh. Karena itu perhatian kepada dasar-dasar penghambaan yang membenarkan hati itu sangat besar sekali. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb." Ketahuilah bahwa pada jasad itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baik pula seluruh jasad. Kalau segumpal daging ini rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ya, segumpal daging ini bagikan raja, anggota tubuh yang lainnya tentaranya. Iya. Kalau rajanya baik, kuat pula anggota tubuhnya. Tapi kalau rajanya sakit, apalagi mati, maka itu menyebabkan kematian pada anggota tubuhnya, pada tentara-tentaranya. Menyebabkan kehancuran untuk mereka.
Iya. Karena itu dimaklumi bahwa ini adalah pembahasan yang sangat penting. Afalam yasiru fil ard fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi sehingga mereka memiliki hati, mereka berakal dengannya, telinga mereka mendengar dengannya, bisa memahami. Itulah kenapa Ibnul Qayyim katakan bahwa hati itu diciptakan untuk melakukan perjalanan kepada Allah dan kepada negeri akhirat. Iya. Kemudian amalan hati ini dari urgensi dan pentingnya, kadang sebagian dari amalan hati itu menjadi sebab amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan menjadi berlipat ganda dan diterima oleh Allah. Ada amalan, kadang anggota badan melakukannya, besar amalannya, dahsyat pengorbanannya. Tapi kadang tidak ada artinya, karena tidak ada ikhlasnya. Amalan hati, ikhlas. Tidak ada ikhlasnya. Kadang amalannya besar seperti gunung, tapi nilainya sangat kecil sekali. Karena amalan hatinya juga kecil. Sebaliknya, ada orang yang amalan badannya sedikit. Mungkin cuma duduk-duduk saja. Iya. Duduk di rumahnya. Dilihat banyak termenung saja. Tetapi dia punya dari amalan-amalan memenuhi langit dan bumi, bahkan lebih daripada itu. Karena itu disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa kebanyakan amalan beliau itu tafakkur. Ya. Itu kalau sampai ke jenjang ilmu yang dia mengerti amalan-amalan hati itu, dia mungkin bisa seperti Abu Darda. Sebab itu dari bentuk ibadah juga. Itulah yang disebut dengan nama ibadah qalbiyah, ibadahnya hati. Ibadahnya hati. Dan ibadah hati ini tidak perlu dilihat oleh manusia. Tidak perlu ditahu oleh orang-orang. Tidak perlu ditahu oleh orang-orang. Iya. Dia kadang bisa melakukan ibadah-ibadah. Dia berkeliling ke taman-taman sorga dunia. Dia bersinggah dari sebuah persinggahan ibadah kepada persinggahan ibadah yang lain. Tidak ada orang yang melihatnya. Karena dia punya fikih tentang amalan apa? Amalan hati. Inilah bisa dipahami urgensi dari buku ini. Kenapa perlu dikaji. Dan perlu menjadi bekal untuk seorang penuntut ilmu. Tapi yang menjadi masalah, di masa sekarang ini, banyak orang yang tidak perhatian akan hal ini. Dia lebih fokus pada amalan-amalan zahir. Fokus kepada amalan-amalan zahir. Dan itu bagus, yang tidak dicela. Ibadah sepanjang amalan salih itu baik. Masuk bulan Muharram fokus puasa, itu bagus, nggak ada masalah. Rajin puasa Senin Kamis, sholat malam, bagus, nggak ada masalah. Iya. Tapi dialfakan hal-hal yang terkait dengan apa? Terkait dengan tauhidnya, terkait dengan ibadahnya, terkait dengan amalan ibadah-ibadah hatinya. Padahal ibadah hati itu banyak. Ibadah hati itu banyak. Yang kita sebutkan di sini ini pokok-pokoknya. Disebut oleh Syekh di sini dan kita akan kaji. Itu pokok-pokoknya. Ya. Kalau mau masuk dalam rinciannya, saya sudah terangkan tadi. Sebagian ulama ada yang mengatakan ada 200 jumlahnya, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan sampai 1000. Iya. Itu perlu untuk dikaji dan dipelajari. Baik.